Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Sirih Wekdal Enjing pada tanggal 1 Agustus 2025. Marilah sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur atas setiap berkat penyertaan yang telah Engkau curahkan terhadap kami hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan kesehatan, kesukacitaan, itu semua semata-mata karena Engkau saja ya Tuhan. Dan juga kami begitu bersyukur oleh karena kami masih memiliki kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pegangan hidup kami. Maka buka hati setiap kami Tuhan, agar kami bisa merasakan, menghayati, dan bahkan melakukan apa yang menjadi firman dan kehendak-Mu. Ampuni setiap dosa kami di dalam kami menjalani hidup, bila mana hidup kami belum dapat selalu kami arahkan kepada Engkau. Biarlah dalam penyesalan saat kami mengaku dosa-dosa kami, Engkau mengampuni dan melayakkan kami, agar kami dapat disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4. Kita akan membaca ayatnya yang ke-17 dan 18 yang demikian. Sebab itu, Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa saat kita hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan, di mana kita telah diberikan keselamatan, artinya saat kita sudah diberikan keselamatan, kita telah menjadi manusia yang baru, di mana kita menjadi pribadi-pribadi yang telah menerima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Maka dari itu, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ini mengingatkan kepada setiap kita, bukan hanya kepada jemaat Efesus, agar kita ini menyadari akan kehidupan kita. Kita sebagai manusia baru yang tentunya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh lagi hidup dalam manusia lama kita, sehingga kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita diingatkan agar kita menjauhi kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang mungkin itu tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam menghayati bulan Agustus ini, kita juga tentu tahu bahwa pada bulan Agustus ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kehidupan persekutuan kita, khususnya yang bertepatan dengan bulan pembangunan GKJW. Kita diajak untuk bisa melihat kehidupan sebagai persekutuan Tuhan, yang di dalamnya kita harus saling mengasihi, saling mengarahkan hati hanya kepada Allah. Dan juga kita tidak boleh berpegang pada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh bebal, tidak boleh berkeras hati. Tetapi di dalam hidup persekutuan Tuhan, kita diminta untuk bisa saling membangun di dalam iman dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya perenungan firman Tuhan ini semakin menguatkan kita di dalam membangun kehidupan persekutuan, khususnya
di dalam menghayati bulan pembangunan GKJW. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita akan mujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomornya yang ke-124. Kulo sestu nderek Gusti. Kita pujikan baitnya yang pertama saja. Kulo sestu nderek Gusti, kang jumeneng panutan, tetap setya tukang janji lan wiking karibetan. Dong nyawaku jok kuatir, Gusti tak ngewaking sen, tuturi yo salaminyo ing sak